mohon Ustadz bisa menjelaskan. Yang pertama, Ustadz pernah menyampaikan berkenaan dengan semakin gelap maka semakin terang. Mohon izin untuk berkenan dijelaskan. Terima kasih. Saya mau nanya jamaah sekalian. Nih ada senter ya. Mana senter? Nah ini, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Sekarang saya punya kuis. Gimana caranya? Tolong cari cara agar cahaya di handphone saya ini kelihatan lebih jelas, kelihatan lebih terang. Gimana caranya? Yes. Gimana caranya? Nah, kalau saya minta misalkan sama DKM, tolong Ustaz matikan semua lampu, jangan ada yang dinyalakan, gelap total, makin jelas nggak kira-kira? Betul ya? Saya nggak tahu ayah bunda jamaah sekalian, kegelapan apa yang sekarang sedang melanda hidup kita. Tapi saya yakin kita semua pasti pernah ngerasain yang namanya gelap, betul ya? Mungkin judulnya beda-beda. Ada yang gelapnya urusan finansial, berat gitu. Apalagi setelah pandemi kemarin banyak yang belum bisa recover, kejebak hutang, dirumahkan, penghasilan nggak jelas. Ada orang lain yang mungkin finansialnya baik-baik saja, gelapnya yang lain, turbulence kehidupannya yang lain. Ada yang sama keluarga, pasangan, ada yang dikasih sakit sama Allah. Jadi setiap kita punya kegelapan masing-masing. Kadang-kadang itu justru di titik kita yang kita rasa titik terendah, hidup itu sedang gelap, tapi justru Allah menggelapkan semua cahaya-cahaya dalam hidup kita. Bahasa Agim, agar kita kembali total bergantung kepada Allah. Banyak cahaya silau. Sering ceritanya masa Darut Tauhid, media di mana-mana silau. Tapi pelan-pelan Allah cabut, atau hilangkan cahaya-cahaya itu, cahaya semu gitu. Ya, cahaya popularitas, cahaya pujian ibu-ibu kata, cahaya bisnis, redup gelap, bukan hanya redup gelap. Digelapin semua, makin nampak cahaya Allah, gitu kan. Jadi semakin gelap semakin terang itu maksudnya itu. Kadang-kadang Allah gelapin hidup kita supaya makin jelas cahayanya Allah. Kadang-kadang justru di titik terendah hidup, itulah saat terdekat kita dengan Allah. Sama seperti saat kita sujud. Teman-teman, punten mohon maaf, bahkan ketika sujud, kepala itu lebih rendah daripada bokong, betul ya? Merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Dan kata Rasulullah, saat sujud itulah sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Robnya. Nah itu, kita mampu membaca pesan cinta bahwa semua ini adalah sentuhan sayangnya Allah. Bahkan hadis yang sering baca kan, innallaha idza ahabbu qauman ibtalahum. Allah itu menyandingkan cinta itu dengan ujian. Dikasih gelap, justru kalau Allah cinta sama seorang hamba, dikasih gelap, dikasih berat. Ada Tauhid, Agim, ya semua yang terlibat ngalamin gitu kan. Tapi justru itu membuat kita menemukan pemahaman, pada akhirnya memurnikan tauhid kita, gitu mungkin kan. Mau tambahin Sudah udah nyobain.